Indonesia, negara dengan julukan 1000 pulau yang dihiasi dengan aneka ragam budaya dan adat istiadatnya. Terletak di garis khatulistiwa, menjadikan seluruh penjuru wilayah Indonesia memiliki keindahan alam yang sangat mempesona. Kota Hujan, begitulah julukannya. Daerah yang asri serta curah hujan yang tinggi menjadikan Bogor sebagai tempat pelarian yang nyaman dari riuhnya ibu kota Jakarta. Tersembunyi di balik rindangnya pepohonan, Bogor menyimpan kekayaan leluhurnya di lereng pegunungan. Desa Cimande merupakan desa kecil yang tak luput dari perhatian para pesohor dunia akan keindahan alam dan budayanya. Berperan penting dalam perkembangan sejarah persilatan, membuat desa Cimande dikenal sebagai desa yang memiliki aliran silat tertua di Jawa Barat, yang sampai saat ini masih terjaga, terawat, dan terlestarikan dengan baik oleh para pelaku budayanya. Butuh waktu 1 jam dari kota Bogor untuk mengakses desa kecil yang berada di dataran tinggi ini. Jalanan yang sempit memaksa kendaraan-kendaraan yang lewat harus berbagi jalan dengan kendaraan lainnya. Cimande merupakan desa yang terletak di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa ini merupakan desa termuda akibat pemekaran desa lemah luhur yang terjadi sejak 30 tahun yang lalu karena kepadatan penduduk di desa tersebut. Desa ini identik dengan pertaniannya yang dimana masyarakat menggantungkan perekonomian utamanya dari pertanian. Selain pertanian, di sini juga terkenal dengan masyarakatnya yang menggeluti persilatan dan pengobatan patah tulang. Walaupun desa ini tergolong baru dan kecil dibandingkan dengan desa lain, tingkat pengunjung di desa ini lebih tinggi dari desa lainnya. Tingginya tingkat kunjung di desa ini terjadi karena masyarakat desa Cimande masih memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk dapat melestarikan tradisi budaya peninggalan nenek moyang mereka, sehingga menjadikan budaya tersebut sebagai ciri khas yang tidak dimiliki oleh desa lainnya. Salah satu budaya desa ini yang keberadaannya terkenal hingga ke mancanegara adalah budaya persilatannya. Pencak Cimande ini lahir pada abad ke-17. Akhir abad 16, awal abad 17. Ya, yang membawa Pencak Cimande sendiri adalah Eyang Kair. Eyang Kair diyakini oleh keturunan di sini, Eyang Kair itu berasal dari Tanah Suci. Tidak ujuk-ujuk datangnya ya, karena mencari saudaranya tanpa ada komunikasi HP atau apa, hanya Eyang Kair itu memohon. Dengan hasil memohon kepada Yang Maha Kuasa, diberikanlah gambarannya gerakan, yaitu dengan gerakan yang dinamakan dengan gerakan Pencak ya. Nah dari situlah Eyang Kair berjalan ke salah satu kampung, yaitu di sinilah di kampung Babakan Tarikolot, ketemu dengan saudaranya yang bernama Eyang Rangga. Setelah menitipkan gerakan itu kepada Eyang Rangga, Eyang Kair tidak diam di sini, tidak menetap di sini. Ya, karena apa? Karena tugas dari Eyang Kair sendiri adalah beliau itu tugasnya syiar ya. Awal sejarah Pencak Cimande itu adalah yang dibawa oleh Eyang Kair, dititipkan kepada Eyang Rangga, dan Eyang Rangga pun setelah menerima itu tidak langsung menyebarkannya atau tidak langsung memberikan pelajaran kepada yang lain, tapi Eyang Rangga sendiri adalah mesantren dulu ya, mesantren dulu. Nah setelah mesantren, Eyang Rangga sendiri itu barulah hasil mesantren itu membuat undang-undang lah. Kalau undang-undang itu berupa sumpah, yaitu talek. Yang talek ini tidak sembarangan karena tadi hasil mesantren.
sudah digojlok benar-benar dari mana bahannya, dari Al-Quran dan hadis ya. Waktu tahun 90 ada pagelaran seni se-Jawa Barat, maksudnya waktu itu Banten masih bergabung Jawa Barat ya tahun 90. Gua mewakili Cimande khususnya Bogor dengan Wadama, dengan gua sendiri dengan keponakan Wadama yaitu Asep Winata, itu mewakili Cimande ke tingkat Jawa Barat yang dibantu oleh beberapa perguruan dari Kabupaten Bogor. Nah, di dalam saresehan ya, di dalam saresehan itu karena Jawa Barat ini mempunyai 4 aliran ya. 4 aliran, ada Cimande, ada Cikalong, ada Sera, ada Sabandar. Nah, dalam saresehan itu yang dihadiri oleh para tokoh-tokoh gitu kan, para tokoh-tokoh dunia persilatan baik yang dari Jawa Barat maupun yang dari luar waktu itu. Jadi bukan kata orang Cimandenya, bukan kata tokoh orang Cimandenya yang mengatakan bahwa aliran yang tertua di Jawa Barat adalah Cimande. Terus 2014 kebetulan kita kedatangan juga tamu dari Sumatera ya. Dari Sumatera waktu itu beberapa aliran itu dari Minang ya. Dari Minang, silat-silat Minang datang ke sini. Dia pun mengakui bahwa aliran yang tertua khususnya di Jawa Barat dan di Indonesia adalah Cimande. Seiring dengan perkembangannya zaman, akhirnya aliran silat Cimande dijadikan sebagai nama desa yang kita kenal hingga saat ini. Dan Tari Kolot merupakan nama sebuah kampung yang ada di desa Cimande. Hingga kini, masyarakat Cimande terus melestarikan silat Cimande dan tradisi adat istiadat yang dari dulu sudah dijunjung tinggi oleh orang tua mereka. Tujuannya tadi kita syiar ya, syiar mengajak. Kalau dulu kita tujuannya syiar itu adalah mengajak agar non-muslim masuk muslim. Karena itu adalah ilmu Cimande, silat Cimande itu adalah ilmu yang suci ya. Dan itu yang dibawa dan dititipkannya, diwariskannya juga oleh orang-orang waliullah kan ya, orang-orang suci gitu. Jadi satu untuk syiar, dan yang kedua tetap aja kita berkewajiban dengan punya bela diri, dengan punya penca. Itu kita bukan hanya misalkan kita untuk misalkan bukan untuk gagah-gagahan, tapi punya kewajiban untuk menjaga kesatuan ya, persatuan negara kita juga. Jadi sekali lagi tujuan dari Penca Cimande ini adalah untuk menjaga kedaulatan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Itu yang berdasarkan kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Silat Cimande juga memiliki ciri khas gerakan yang unik yang tidak dimiliki oleh silat pada umumnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tutup. Gerakan ini memang para sesepuh ini menyukuri nikmat dari Allah. Jadi cipta karya karsanya itu dia bentuk, dia ini kan diolah setiap apa sih keseharian kita gitu kan. Kalau para sesepuh itu apa sih keseharian para sesepuh itu? Di sini kalau gerakan biasa kita nyangkul, gerakan kita babar, gerakan kita ini kalau sholat apa gitu. Ya disitulah Wadama mengatakan bahwa yang disebut tonyok amreg itu mengambil dari sini. Dari Allahu Akbar. Kalau banyak ya arti dan maknanya itu, kalau filosofinya seperti kelid. Judulnya juga kan udah buang kelid menghindar, mengkelid, gitu kan? Begitu nonjok, nih kelid. Nah, tapi di sini kalau arti makna dan artinya kelid itu untuk apa? Yaitu untuk bahasa Sunda ngelidan hawa nafsu. Jurus kelid itu ada 33. 1 tonyok bareng, tonyok sebelah, kelid, selup, timpah sebelah, gitu kan. Sarong timpah, gitu. Ada timpah 2 kali, batekan, gitu kan. Terus ada teke, getok gitu, teke kan. Ada tekean, gitu. Ada juga yang disebut tawakan ke bawah. Kalau nyerang gitu, kita bawa orang nyerang pukul atau gini, ini bisa masuk.
Ada juga guaran di sini. Kalau nyerang ini bisa nih masuk ke sini. Itu. Terus ada but guar. Nah di situ nanti dari itu ada juga kombinasi kan, aplikasi dari kelit dibelah, selup dibelah, gitu kan. Sampai kelit tonyok, selup tonyok, kelit 3, selup 3, kelit 5, selup 5, gitu kan. Nah dari situ ada yang disebut kenapa sih ada pencitan, gitu kan. Gitu, ada pencitan, ada serong bohong, timpah bohong. Dari situ terus ke serong guar, serong guil, serong singgul, gitu kan. Ada juga serong sebelah, ada juga serong panggul. Nah dari situ ada sahabat pedang. Dari sahabat pedang sebutnya pakalah letik, pakalah gede. Nah itulah susunan-susunan yang 33. Untuk masuk pencak silat Cimande tidaklah mudah. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi jika ingin masuk pondok silat yang terkenal mendunia ini. Kalau kita mau mempelajari ilmu pencak Cimande atau silat Cimande sendiri, yaitu yang pertama sehat jasmani dan rohani. Maksudnya di sini berarti kita berakal sehat, ya, karena nggak ada orang gila mau belajar silat ya, gitu kan. Jadi berakal sehat. Yang kedua, kita harus tetap mendapatkan ridho dari kedua orang tua, ya. Yang ketiga, kita nanti setelah menemukan salah satu guru untuk mengikuti atau mempelajari ilmu Cimande, nanti akan diberikan salah satu syarat, ya. Salah satu syarat yaitu pertama ditalek dulu atau disumpah, terus kita dikecer, ya, atau dikecer itu diteteskan air kepada anggota tubuh kita. Itu silokannya kita mencuci anggota tubuh baik dari mata kita, ya, gambarannya bersuci lah, ya. Itu persyaratannya, jadi harus ditalek dulu, ya. Kalau untuk siswa-siswi atau yang dari luar negeri atau yang dari mana, bahasa orang tua itu nggak ada patokan apa administrasi, oh harus berapa nggak ada. Jadi seikhlasnya silakan aja, gitu kan. Nah kalau untuk belajar silat Cimande, ya wadama pribadi kedatangan dari orang luar, gitu kan, seperti non muslim, gitu kan, atau beragama Hindu, Buddha, itu silakan aja terbuka Cimande. Bukan sekarang, dari dulu juga itu seperti orang-orang Belanda, itu orang ini dia belajar silat Cimande. Selain lihai dalam bersilat, para pesilat Cimande ini juga menguasai teknik pengobatan urut patah tulang yang telah dikenal dari Sabang hingga Merauke. Yang disebut urut Cimande itu pengobatan yang berdasarkan faktor keturunan, yang mana disebutnya oleh Kementerian Kesehatan itu pengobatan empiris, pengobatan yang berdasarkan faktor keturunan. Yang namanya prasangka orang ya pasti aja ya, kok Pak Haji bisa sih, gitu kan, dengan semudah itu. Ya itu dia, kan namanya juga kultur empiris, pengobatan yang berdasarkan faktor keturunan. Yang jelas ya itu dia, kita dapat ilmunya dari orang tua, dari agama pula, gitu. Karena apa? Udah jelas di dalam Quran kan tercatat wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu sebagian dari obat. Nah, kita ambil situnya aja sih sebenarnya. Kita ngobatin itu kan emang kalau awal kan belum kayak sekarang kan, banyak kendaraan gitu kan. Jadi dulu emang buat apa istilahnya, orang yang silat cedera diurut. Nah, seiringnya waktu berjalan, berkembangnya zaman, kebutuhannya bukan seperti di set aja, tapi dari orang-orang yang kecelakaan di motor, di mobil, atau kecelakaan di jalan atau di rumah, itu sih. Keahlian yang bersifat turun-temurun pada desa Cimande menjadikan banyaknya masyarakat yang meneruskan keahlian ini dengan membuka praktek pengobatan urut patah tulang sendiri. Sehingga tak heran jika desa Cimande ramai dengan pengobatan urut patah tulang dan dikenal sebagai desa reparasi tulang manusia. Pengobatan urut yang dilakukan di sini berbeda. Mereka memiliki ciri khas tersendiri mengenai teknik urut yang unik dan tidak akan ditemukan di tempat lainnya. Jadi ciri khasnya dengan cara tradisional.
Jadi nggak jauh beda sebenarnya sama medis. Cuman kita caranya aja, tujuannya sama, caranya yang berbeda. Nah itu dia. Kalau masih pen di dalam, kita pen di luar. Nah itu dia ciri khasnya itu. Pengobatan Cimande dari segi teknik urutnya ada sih bagian dari jurusnya, cuman nggak sepenuhnya gitu kan. Emang ada. Dengan kesungguhannya belajar teknik urut patah tulang sejak muda, akhirnya saat ini ia dapat meneruskan usaha keluarga yang telah dilakukan secara turun-temurun dengan sangat memperhatikan keahlian yang ia miliki. Yang harus kita pahami itu dalam segi pengobatan itu hanya 4 aja gitu kan. Kita setidaknya harus hafal masalah tulang. Itu yang pertama. Yang kedua bedah. Yang ketiga itu saraf. Yang keempat itu fisikis atau sifat si pasien itu sendiri. Dalam terapi pengobatannya, para ahli urut patah tulang Cimande menggunakan sebuah minyak pijat untuk proses penyembuhan. Dan minyak ini juga banyak dicari-cari oleh para pasiennya. Ya, jadi sebenarnya minyak ini itu ciri khas kita nih. Ini ada dua bahan ya. Dua bahan. Jadi yang pertama itu ya minyak, yang kedua air tebu. Kenapa dibilang beda? Karena dari cara buatnya pun jelas berbeda, dari bahannya pun berbeda. Tapi air tebunya bukan air tebu yang biasa kita minum, bukan. Ini air tebu khusus. Istilahnya jadilah campuran si minyak itu dalam satu wadah, minyak sama air tebu itu jadi balur Cimande gitu. Selain penggunaan balur penca dalam proses penyembuhan, pasien juga diharuskan menjalani pantangan-pantangan yang diberikan selama proses penyembuhannya. Kalau misalkan ada yang patah nih, nah itu pantangannya pasti lebih banyak. Contohnya seperti apa? Daging ayam, daging kambing, ikan basah, mau laut, mau tawar, itu tidak boleh. Kok nggak boleh sih Pak Haji? Nah itu dia. Itu bagian dari proses penyembuhan. Apakah berpengaruh ke imun tubuh? Tidak, karena ini sudah sesuai dengan saran dari kesehatan dari pemerintah. Jadi kita dulu, saya masih ingat waktu saya 97, itu ada dinas kesehatan datang ke sini, kita ngobrol, keluarga ngobrol. Ya mungkin saya masih kecil lah, cuman saya masih ingat lah gitu, masih ingat itu ngobrol itu di situ kita kayak sedikit seminar. Jadi pasien ini pantangannya ini yang nggak boleh, ini yang nggak boleh, ini yang nggak boleh. Pas awal datang ke sini tuh saya masih tiduran doang sampai berapa minggu, terus lama-lama sampai sekarang udah lumayan lah, udah bisa duduk lama. Kan awal-awal tuh kalau duduk tuh pegel, rasanya sakit gitu. Terus juga pas awal-awal kakinya tuh gede tuh, bengkak. Terus kesini-sini alhamdulillah udah kecilan. Kepopuleran pengobatan urut patah tulang Cimande bukan diperoleh karena promosi besar-besaran, akan tetapi testimoni yang diberikan pasien kepada keluarga atau kerabat mereka yang membutuhkan pengobatan patah tulang tersebut. Kalau misalkan ada yang mau kita pasien dari luar yang mau berobat ke Cimande, itu jangan perlu takut masalah biaya sebenarnya, karena kita tidak menaktor harus berapa dibayar. Jadi saya ingat orang tua saya bilang, Ji katanya kalau misalkan ada pasien emang dia nggak punya biaya, udah tolongin aja, Ilahi Ta'ala, Allah yang ngasih rezeki, bukan manusia kan, manusianya sebatas pelantara aja. Tapi ingat, jangan diniatin usaha. Ingat, karena Cimande itu kita kan menolong intinya kan. Nah gimana kalau orang ngasih, itu niatin dalam hati kita, itu jasa kita aja. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia, mengharuskan masyarakatnya untuk membatasi kegiatan sosial agar tidak terjadi penyebaran virus yang semakin tinggi lagi. Masyarakat juga dihimbau untuk menjalankan 3M, yaitu mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak aman guna mencegah penularan dan penyebaran virus COVID-19. Alhamdulillah, Desa Cimande selalu menyandang status zona hijau penyebaran COVID-19 sejak awal COVID-19 masuk ke Indonesia
karena kita selalu menjaga protokol kesehatan yang telah diimbau pemerintahan, dan kita mengadakan penyemprotan disinfektan secara rutin 2 minggu sekali. Sebelum pemerintah menyalurkan disinfektan ke desa-desa, Desa Cimande sudah melakukan penyemprotan disinfektan terlebih dahulu dibandingkan desa-desa lainnya, karena kita memiliki disinfektan alami yang kita buat sendiri, yaitu dengan campuran rempah-rempah dan cairan antiseptik. Kita juga membuat hand sanitizer alami dari rempah-rempah yang juga dapat diminum. Sehingga dapat dikatakan Desa Cimande telah menerapkan pencegahan dini sebelum merebaknya virus COVID-19. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, Desa Cimande tidak menerapkan sistem lockdown bagi masyarakat yang ingin keluar atau masuk ke Cimande. Asalkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah tetap dipatuhi. Begitu pula dengan praktek pengobatan patah tulang di Cimande. Mereka tetap menerima para pasien yang membutuhkan pengobatan patah tulang. Untuk masa-masa COVID, jadi kita tetap sebenarnya menerima pasien. Mereka datang dengan prokesnya sendiri, baik si pasiennya ataupun kitanya, dengan saling kepercayaan, saling menjaga diri. Udah sih selesai sih, nggak ada masalah. Sampai sekarang ya alhamdulillah nggak ada keluhan. Cuman kalau masalah penurunan, ya si pasien ada aja. Karena apa? Mungkin dari rasa takut penularan gitu. Perkembangan teknologi digital saat ini membuat dunia menjadi lebih modern. Kehadiran teknologi digital membuat mudahnya informasi akan budaya asing masuk ke Indonesia dan lebih menarik perhatian para generasi muda. Para pelaku budaya, khususnya di Desa Cimande, merasa semakin memiliki beban tanggung jawab yang tinggi akan pelestarian serta pengenalan kebudayaan yang mereka punya kepada generasi muda. Ya kayak kita di sini sekarang sebenarnya lagi ya jujur saja kita miris lah ya. Miris dengan budaya kita, dengan tradisi kita yang hampir tergeser ya. Hampir tergeser gitu kan dengan budaya-budaya yang datang. Tapi insya Allah tradisi dan budaya yang masih ada di Indonesia ini tidak akan hilang ya. Yang akan hilang sebenarnya bukan tradisi dan budayanya, tapi kitanya yang akan hilang itu kan. Tapi kalau tidak sekarang ditanamkan dari sekarang, kapan lagi? Dan siapa lagi yang harus menanam? Harapannya untuk generasi muda jangan lupa jaga adab ya, jaga sopan santun. Ada bahasa di Sunda ini gini. Nyaah kasahandapeun, hormat kasaluhureun, nyaah kasahandapeun akur jeung sasama. Itu yang harus kita jaga ya. Jadi sekali lagi, yuk kita tanamkan, melestarikan tradisi dan menjaga budaya bangsa agar generasi muda kita ini tetap mencintai kepada warisannya yang dititipkan oleh leluhur kita. Nah kalau untuk harapan ya jelas, kalau harapan itu pasti besar. Saya pribadi istilahnya yang ikut serta dalam melestarikan budaya tradisi urut Cimande itu satu, istilahnya jangan sampai kita yang namanya tradisi sampai dihilangkan. Itu harapan saya, jangan sampai tradisi Cimande pengobatan patah tulangnya jangan sampai istilahnya tergerus oleh zaman gitu kan. Nah yang kedua itu harapan kita ada regenerasi. Harapan kami mewakili pada warga Desa Cimande ketika Ibu Bupati ingin mencanangkan Desa Cimande sebagai ikon daripada Kabupaten Bogor dapat mewujud. Di balik perjalanan yang mereka telah lewati, terselip harapan yang besar untuk membuat kemajuan bagi Desa Cimande, tanpa harus melupakan sejarah budaya dan adat istiadat yang mereka miliki. Sifat kekeluargaan yang selalu ditanamkan oleh masyarakat Cimande merupakan kunci utama yang selalu dipegang teguh untuk membangun silaturahmi yang kuat serta menumbuhkan rasa cinta dan saling percaya bagi para pengunjung. Dengan begitu, budaya serta adat istiadat yang mereka miliki dapat terlestarikan dan dikenal hingga seluruh penjuru dunia dengan keharmonisan dan keindahan budayanya.